Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, hebat sekali. Sekarang, perhatikan kondisi kebersihan kelas. Jika ada sampah yang berserakan di lantai, silakan ambil dan tempatkan pada tempat sampah. Anak-anak, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan izinnya, hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai umat yang beriman, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih kepada Riani yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Untuk anak-anak lain, silahkan mempersiapkan diri. Mungkin di doa penutup nanti itu merupakan kesempatan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Coba ibu mau dengar suaranya. Wah, rupanya kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya, ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Wah, bagus sekali anak-anak ibu yang tersayang. Pertahankan kehadiran kalian ya. Sekarang, ibu ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu nasional yang kita nyanyikan hari ini adalah lagu dengan judul Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Su. Ada yang sudah tahu lagu ini? Oke, karena kalian sudah tahu lagu ini, mari langsung saja kita nyanyikan bersama. Anak-anak, kita telah menyanyikan bersama lagu nasional tadi. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa makna dari lagu Tanah Airku? Silakan mengangkat tangan ya. Silakan Nora. Ya, tepat sekali Nora. Jadi, lagu tersebut bermakna tentang rasa cinta terhadap tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Hari ini, kita akan mempelajari tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita pada subtema yang kedua, yaitu perubahan lingkungan dan pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, kita akan berfokus pada pemahaman lebih rinci tentang siklus air dan pengaruh dari siklus air tersebut terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, untuk tujuan, tema, dan indikator, Ibu telah membagikannya kepada kalian. Ibu harap kalian telah mempelajarinya ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang fungsi air. Nah, sekarang ibu ingin mengecek kembali pemahaman kalian. Di sini ada yang masih ingat kira-kira apa saja fungsi dari air? Jika ada yang ingin menjawab, silakan mengangkat tangan ya. Tepat sekali Aprilian. Jadi seperti yang dikatakan oleh Aprilian tadi, fungsi air diantaranya adalah untuk diminum atau dikonsumsi, untuk mengairi sawah, untuk mandi, dan masih banyak lagi fungsi air lainnya. Mari kita beri apresiasi untuk Aprilian. Sekarang anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi lingkungan yang sama seperti gambar tadi? Oke, sebagian dari kalian sudah pernah kondisi lingkungan seperti gambar tadi. Sekarang, Ibu punya mini game buat kalian. Ibu akan memberikan 5 pertanyaan terkait gambar tersebut. Yang ingin menjawab pertanyaan, silakan bertepuk tangan sesuai dengan nomor soal. Siapa yang pertama kali bertepuk tangan, dialah yang berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya, untuk pertanyaan pertama, apabila ada yang ingin menjawab, silakan bertepuk tangan sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silakan bertepuk tangan sesuai urutan soal. Oke, karena waktu kalian untuk mengerjakan sudah habis, saatnya kita mendiskusikan jawaban dan pendapat kalian terkait kelima pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Silakan Amir. Ya, betul sekali. Tepat sekali yang telah dikatakan Amir tadi. Gambar A menunjukkan persawahan yang subur dan hijau. Sedangkan gambar B menunjukkan wilayah persawahan yang gersang, kering dengan tanah yang tampak terpecah karena tidak ada air. Sekarang pertanyaan yang kedua. Menurutmu, gambar manakah yang lebih indah dilihat? Silakan Efrasia. Jadi, menurut Efrasia tadi, gambar A lebih indah dilihat karena sawahnya hijau.
Apakah ada yang punya pendapat berbeda? Silakan Putri. Oke, jadi menurut Putri, gambar B lebih indah karena adanya interaksi antara manusia. Nah, untuk ini, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa standar atau ukuran keindahan seseorang itu berbeda. Jadi, pada pertanyaan ini tidak apa jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi lingkungan seperti gambar B? Dan apa yang menyebabkannya? Silakan Rudi. Ya, tepat sekali. Hal ini dapat terjadi. Hal ini terjadi apabila cadangan air tanah atau sumber air hilang atau berkurang yang diakibatkan oleh tidak adanya daerah resapan air. Sekarang pertanyaan keempat. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah menjadi seperti gambar A? Bagaimana caranya? Silakan Hafizah. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Hafizah tadi, lingkungan pada gambar B dapat berubah menjadi seperti gambar A. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan daerah resapan air. Contohnya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air yang utama dan juga menyediakan kawasan atau tanah resapan air di daerah pemukiman. Sekarang pertanyaan terakhir yang kelima. Sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekolahmu. Silakan Santi. Ya, tepat sekali seperti yang dikatakan Santi tadi. Caranya adalah dengan menggunakan air secara bijak atau menghemat penggunaan air. Selain itu, dapat melakukan reboisasi atau menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah, serta menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan. Dan masih banyak cara lagi agar kita dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Wah anak-anak, kalian semua cerdas karena telah berani untuk menjawab semua pertanyaan dengan tepat dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Faktor penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Faktor biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita, termasuk manusia. Sedangkan abiotik adalah komponen tidak hidup dari suatu ekosistem. Contohnya adalah tanah, air, cuaca, dan suhu. Yang pertama, faktor manusia. Contohnya adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan, penebangan hutan secara liar dan besar-besaran, pembangunan, dan penambangan. Selanjutnya, faktor alam. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yaitu tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Sekarang, Ibu akan memberikan beberapa fakta menarik tentang air. Jadi anak-anak, Hari Air Sedunia diperingati pada 22 Maret. Dan tubuh manusia mengandung 55 hingga 65% air. Dan bayi yang baru lahir memiliki kandungan air lebih banyak daripada manusia dewasa, yaitu sekitar 78%. Pertanyaan yang bagus, Ria. Jadi, air berasal dari meteor dan asteroid yang menghantam bumi. Air telah berkelana jauh sebagai siklus miliaran tahun lalu, hingga saat ini kita bisa meminumnya. Sekarang, menurut kalian, apakah air di bumi akan habis? Sekarang, menurut kalian, apakah air di bumi akan habis? Coba Ibu dengar. Jadi anak-anak, pada dasarnya, salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak bisa habis adalah karena adanya siklus air. Di mana siklus air ini merupakan proses di mana turunnya air atau H2O yang terjadi di atmosfer bumi. Lalu, air tersebut kembali lagi ke atmosfer. Peristiwa inilah yang disebut dengan siklus air atau water cycle. Sekarang anak-anak, kita akan membaca teks terkait siklus air, yaitu pada bagian yang pertama. Nah, supaya kalian
lebih memahami isi dari teks tersebut, Ibu beri kalian waktu untuk membaca dalam hati. Jagalah ketenangan dan jangan mengganggu teman lain ya. Anak-anak, sekarang Ibu menugaskan kalian untuk mengerjakan tugas pada LKPD 1. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Anak-anak, waktu kalian untuk mengerjakan LKPD 1 telah selesai. Saatnya, mari kita periksa jawaban kalian bersama. Periksakan dengan jujur ya. Oke, untuk peristiwa yang pertama, Ibu meminta untuk anak-anak pada deret bagian kanan untuk menjawab. Ya, tepat sekali. Jadi, air bergerak ke udara dan meninggalkan tanah melalui penguapan. Dan air turun lagi ke dalam tanah dalam bentuk air hujan. Untuk peristiwa yang kedua, Ibu minta pada anak-anak yang pada deret bagian kiri Ibu untuk menjawab. Jawabannya jelas ya, air yang turun kembali ke tanah, kemudian masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Untuk peristiwa yang ketiga, Ibu minta semua dari kalian untuk menjawab. Wah, kalian kompak sekali ya. Jadi, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Sekarang, siapa yang menjawab ketiga peristiwa pada siklus air tanah dengan benar? Silakan angkat tangan. Wow, kalian luar biasa, sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian, setelah kalian membaca, kalian mendiskusikan dan mengerjakan LKPD 2. Silahkan kalian berpendapat terkait masalah yang terdapat pada LKPD. Kalian dapat menghubungkan masalah tersebut dengan jawaban dari pertanyaan pada bagian C. Setelah berdiskusi dan memperoleh jawaban serta solusi, kalian dapat membuat infografis terkait hasil diskusi. Jika kalian ingin searching di internet, kalian dapat menggunakan handphone milik Ibu. Selamat bekerja dan saling bekerja sama ya. Anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi dan infografis kalian. Anak-anak, kalian telah mengerjakan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu sangat bangga dengan kalian. Untuk itu, mari kita bertepuk tangan. Nah, untuk mengapresiasi hasil karya kalian, ayo kalian memajang hasil karya kalian pada papan kreasi. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang, siapa yang berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Ya, silakan Adam. Wah, terima kasih kepada Adam yang telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran bagi kita semua. Untuk itu, mari kita bertepuk tangan. Sekarang, Ibu menunggu giliran yang lain ya. Ayo berani untuk menyampaikan pendapat dan tampil di depan kelas. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah adalah faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Dan terdapat banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas eksperimen di rumah. Kalian dapat meminta bimbingan orang tua atau kakak kalian. Kerjakan sesuai instruksi ya. Nanti Ibu juga akan menghubungi orang tua kalian untuk dapat mendampingi dan membimbing kalian selama eksperimen. Oke anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sanggahan? Oke, silakan Ina. Oke, terima kasih Ina atas sarannya. Sarannya sangat bagus. Jadi anak-anak, tadi Ina menyarankan agar kita membawa air minuman dari rumah kita masing-masing menggunakan botol isi ulang guna mengurangi sampah plastik. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi pembelajaran bagi kalian. Silakan diisi dengan jujur ya. Sekarang ayo, siapa yang berani untuk memimpin kita dalam doa penutup? Silakan Nanda. Terima kasih kepada Nanda yang telah memimpin kita dalam doa penutup.
Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama. Ayo kita bertepuk tangan atas partisipasi kita dalam pembelajaran. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan ya. Dadah!